Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala teruntuk anak-anakku semuanya. Bahwa sampai tanggal 1 April 2021 ini kita masih diberikan iman, kesehatan dan juga yang lain-lainnya, nikmat yang begitu banyak dari Allah. Yang kedua, tidak lupa juga sholawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan petunjuknya dari hadis-hadis beliau kita jadikan panutan dalam jalan kehidupan ini. Sudah masuk April dan mendekati UTBK ini ya anak-anak. Saya melihat bahwa kemungkinan banyak yang sedang punya masalah, kebingungan, ada yang nggak punya uang, ada yang problemnya otaknya nggak nyampe katanya, terus banyak lagi yang kesehatan ataupun yang lain-lainnya lagi, game dan lain-lain. Hari ini Pak Kholis cuma mengingatkan saja ya. Pak Kholis akan share bagaimana kita menghadapi keadaan seperti ini, sedangkan kita punya keinginan yang besar. Kebanyakan keinginan-keinginan kalian itu besar, cuman kalian kalah dengan kemalasan ataupun mungkin lingkungan ataupun yang jadi kalian jadikan alasan itu, entah itu dalam bentuk apapun. Padahal sejatinya Allah dan Rasul-Nya pun sudah memberikan petunjuk sebagai orang yang beriman untuk menghadapi situasi seperti ini kita harus bagaimana. Nah, Pak Kholis mau sedikit share, mungkin ini persembahan terakhir Pak Kholis buat kelas 12 khususnya, ataupun bagi siapapun yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi kalian, keinginan kalian dengan cara yang syar'i. Oke. Nah, Pak Kholis punya ide atau punya sedikit program 40 hari meraih mimpi dengan ikhtiar langit. Jadi intinya program ini nanti kita setting ada beberapa atau 10 kegiatan yang kita dawamkan. Kita beriadah selama 40 hari, kita mendekatkan diri kepada Allah selama 40 hari untuk keinginan-keinginan kita yang pada saat ini kita sedang kepepet. Yang sudah tidak punya siapapun yang menolong lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan segala keinginan dengan usaha yang maksimal, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pasrahkan keinginan yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu idenya. Nah, nanti kegiatan ini cek di kolom komentar ataupun di deskripsi ya, nanti akan Pak Kholis sharekan juga. Setiap hari kalian akan mengisi kegiatan-kegiatan kalian dengan ikhtiar langitnya itu sudah atau belum, sudah atau belum, sudah atau belum, dan kita evaluasi di akhir 40 hari. Pak, kok kita punya keinginan baru kita kayak gitu ya, enggak masalah gitu. Kalau orang yang beriman, enggak masalah kita pakai cara-caranya Allah, kita pakai cara-caranya Rasulullah. Kalau enggak yang beriman aja, kalau mau UTBK pergi ke dukun, ada yang beli kunci dan lain-lain. Kan satu dosa, dua tidak barokah. Orang setiap hari kita cari kebarokahan, ketemu orang kita juga doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan Allahumma barik lana. Kita nyari barokah juga gitu. Apapun kegiatannya. Maka ayo, saya menyemangati anak-anak semuanya yang sedang dalam keadaan sangat butuh sekali jalan keluar dan merasa buntu, yang merasa nggak punya lagi siapapun yang menolong, bagus gitu. Karena ketika saat itu sampai, hanya Allah yang bisa menolong kalian. Gitu anak-anak. Saya mulai ya, nanti yang ikut silahkan, yang nggak ikut juga silahkan. Silahkan disimak. Baik, program ini berlangsung selama 40 hari nanti. Kenapa? Itu adalah kunci istiqomah. Jadi kalau
cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak masalah itu. Kalau niat kita innamal a'malu binniyat, mungkin ada yang sudah diwujudkan doa-doanya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, ataupun nanti yang lebih dari 40 hari kita riyadhah lagi. Kuncinya kan kita membiasakan supaya kegiatan-kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga, nanti di akhir Pak Kholis kasih tahu ya. Baik, kenapa kalian harus mengikuti program Ikhtiar Langit ini? Itu satu, alasannya setiap mukmin pasti diuji. Saya berikan background atau dasar-dasar teorinya menurut Al-Quran dan hadis ya. Jadi sudah tidak terbantahkan lagi, kita belajar seperti itu. Kita cari pola yang terbaik itu. Setiap mukmin pasti diuji. Al-Baqarah 155. Supaya dapat solusi gimana? At-Tolak ayat 2-3. Apa syaratnya? Syarat perubahan itu Ar-Ra'd ayat 11. Gimana cara mempertajam doa itu? Al-Ghafar ayat 60. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah kepentok-pentok banget nggak ada yang nolong? Ada media tawasul di Al-Hadis Riyadhus Shalihin, nanti dikisahkan 3 orang yang terjebak dalam gua. Nah, itu salah satunya 5 syarat, 5 alasan kenapa kita harus mengikuti program ini. Saya rinci satu-satu ya. Di Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Nah, prinsipnya itu setiap manusia itu pasti akan diuji. Pasti itu. Pak Kholis juga ya. Ada yang dikit ketakutan, aku takut nggak bisa keterima UTBK, aku takut miskin, aku takut nggak dapat uang, ketakutan apapun, kelaparan, nggak ada makanan yang misalkan sedang ditimpa sawahnya mungkin sedang panen, gagal panen, misalkan kekurangan harta, nggak punya duit, kekurangan jiwa, ada yang keluarga yang meninggal, dan buah-buahan aset-asetnya hilang gitu, mungkin kayak gitu. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi prinsip yang pertama, pasti setiap orang itu diuji. Nyambung sebenarnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu nggak bakal ngasih ujian di luar batas kemampuan. Jadi kalau kamu saat ini merasa kamu berat banget, enak ya yang itu lahir di keluarga orang kaya, enak, nggak usah apa-apa, ada duit ini itu gampang. Anak ya itu orangnya pintar, dikasih otak cemespleng, saya udah nggak punya uang, udah bodoh lagi dan lain-lain. Jangan masuk ke diri kita yang jelek-jelek dulu gitu. Bahwa setiap orang itu diuji menurut porsinya masing-masing. Semua ada ujiannya masing-masing. Kenapa kok setiap orang diuji? Nanti ada sambungannya lagi. Tidak akan masuk surga orang yang apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga padahal kamu belum diuji? Kayak gitu kata Allah. Ini alasan yang pertama adalah setiap orang pasti diuji. Yang kedua, terus gimana ini kalau aku udah banyak permasalahan, banyak tantangan? Kata Allah di surat At-Tolak ayat 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar dari kesusahan. Loh, Allah udah jawab loh. Kalian diuji, Allah sudah kasih jawab. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka loh. Enak banget ini. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah cukupkan keperluannya. Kuncinya satu, kita tingkatkan takwa, berusaha, setelah itu yang akhir nanti tawakal. Tawakal Allah. Nah, ibaratnya kita ningkatin takwa, termasuk juga kita tinggalkan dosa-dosa kita, keimanan kita jadi geber, kita geber banget, benar-benar banget selama 40 hari nanti itu. Jadi riyadhah ini benar-benar bagi orang yang serius, ayolah, bahwa Allah itu menunggu kita. Kamu punya keinginan yang besar, jangan sampai hanya berpangku tangan, kamu meminta seolah-olah nanti rezekimu ada di depan kamu. No, bukan itu. Kulu miman fil ardi halalan thayyiban. Kalau itu kalau minta dikasih jalan yang rezeki yang halalan dan thayyiban itu harus kulu dulu, berusaha dulu. Oke, alasan yang ketiga adalah ini mutlak gitu. Kamu pengen jadi orang yang beda dari keadaan kamu sekarang,
Gimana cara ngubahnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakal merubah keadaan kamu, hei. Sebelum kamu mau mengubah keadaan kamu, hei. Dari anak-anak yang pengen keterima kuliah, yang pengen keterima beasiswa, yang pengen jadi insinyur, yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi apapun itu harus ada tingkatan-tingkatannya. Maka keadaannya adalah kamu harus mengubah dulu keadaan kamu. Jo males, sinau. Oh, sekarang fisika aja mungkin hanya ada 5, 6. Nanti kalau aktif nanti ditanyain lagi sama Pak Kholis, nanti saya bingung, malu. Yang pengen yang di rumah cuma saya silent reader, Pak. Halah. Ayo, usaha yang semaksimal mungkin. Allah nggak bakal mengubah keadaan kamu kalau kamu belum mau untuk mengubah keadaan diri kamu sendiri. Gitu. Maka ayo berusaha ya. Next, yang keempat. Nah, kunci nih, gimana supaya doa keinginan kita, doa itu kan keinginan-keinginan kita terkabul. Padahal Allah itu ngasih kisi-kisi apa? Hanya Allah tempat meminta. Ud'uni astajib lakum. Doa pengen mopo tak kabulkin. Kata Allah gitu. Tapi yang gimana? Kok aku sudah doa ini? Jangan-jangan kita ada dosa mungkin. Jangan-jangan kita tidak berusaha sesuai dengan arahannya Rasulullah juga. Apa nih? Nah, itu nanti kita kupas lah satu-satu. Oke lah. Intinya, doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Lihat nih, Allah itu sesungguhnya Rabb kalian, tabarakallahu ta'ala, maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya, lalu dia mengembalikan keadaan hampa. Dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Nah, itu. Maka yakin Allah itu pasti ngabulin. Syarat dan ketentuannya apa, Pak? Nanti di belakang ya. Next, ini adalah media tawasul juga. Apa itu tawasul? Nanti silahkan googling. Ada dikisahkan itu dari Al-Hadis, mungkin ada di Riyadhus Shalihin, hadis ke-12 insya Allah ya. Ada 3 orang terjebak dalam gua yang sudah tidak ada yang bisa membantu lagi kecuali adalah Allah SWT. Maka dia gadaikan amalan-amalannya. Ya Rob, jika pada saat itu anakku menangis merengek-rengek, udah saking kelaparannya, tapi air susu yang saya bawa ini diminum orang tuaku, ya, jika itu kebaikan dan Engkau ridho, ya Allah bukakan pintu, bukakan batunya, buka sidik set gitu. Ya Allah, ya Rob, aku seneng wong wedok kae, ternyata wong wedok kae pada saat butuh hutang, lunasi hutang bapake, tak kasih uang supaya dapat bergaul sama saya. Setelah oke, terus mau bergaul, dia minta untuk ingat sama Allah. Terus saya tiba-tiba ingat, dan uang itu saya ikhlaskan, saya tidak jadi menggauli wanita itu. Ya Allah, jika itu adalah kebaikan dan Engkau ridho, bukakan ya Rob. Dibuka ke sidik batu ningset. Satu lagi yang terakhir, pegawai saya tak kasih semua gaji, ada satu yang nggak ngambil gajinya, maka gaji itu tak investasikan. Ada yang jadi kambing, dan lain-lain, segala pernak-perniknya. Terus tiba-tiba suatu saat setelah bertahun-tahun datang lagi mau ngambil gajinya yang dulu, maka saya kasihkan semua kambing, semua aset, dan yang besar banget itu. Walaupun dia bilang, Anda itu ngejek saya, itu enggak, itu adalah gajimu yang saya investasikan, yang saya kelola, sehingga jadi situ. Dan semuanya diambil pegawainya, terus orang tersebut tidak dikasihkan apa-apa. Jika itu adalah kebaikan ya Allah dan Engkau ridho ya Rob, maka bukakan pintu goa ini. Batunya tergoa dan semuanya bisa keluar. Hikmahnya apa? Pada saat kita itu sudah terpuruk, sudah tidak ada sesuatu lain yang bisa membantu kita sama sekali, datang sama Allah. Gitu. Mungkin dari kebaikan-kebaikan kita bisa kita tawasulkan sama Allah. Jika Allah ridho, maka kebuka. Maka yang kalian mulai saat ini tinggalkan kegiatan yang sia-sia dan tinggalkan segala sesuatu yang masih menjadi dosa, apapun itu bentuknya. Mungkin kalian sendiri yang bisa paham seperti itu. Oke. Sesi 1, saya cukupkan 5 alasan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kenapa kita harus mengikuti programnya. Yang tertarik untuk mengikuti program apa saja di Ikhtiar Langit ini, silahkan buka sesi yang kedua. Saya stop sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.